Guys, buat teman-teman yang sudah punya Poco C71 nih, jadi di kesempatan video kali ini kita punya beberapa settingan-settingan wajib yang harus kita setting di Poco C71 ini. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah punya Poco C71 nih, wajib banget nonton video ini dan wajib banget setting beberapa settingan-settingan ini. Karena kalau gak kita setting, ini HP kurang nyaman, kurang satset dan kurang gacor. Nah, jadi biar HP-nya lebih enak, lebih ringan dan lebih satset, lebih berat tekan gitu ya. Nah, sekarang kita akan setting beberapa settingan ini bareng-bareng bersama teman-teman yang sudah punya HP Poco C71 ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya, yang mau beli Poco C71 atau mau cek harga, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Atau kalau teman-teman lagi cari rekomendasi HP 1-5 jutaan, teman-teman juga bisa beli di bawah deskripsi video ini. Oke, tanpa lama-lama, mending kita langsung aja setting bareng-bareng guys. Oke teman-teman, ini dia HP-nya Poco C71. Ini HP-nya untuk desain belakangnya mewah banget ya. Nih. Keren cuy ya untuk desain belakangnya, pokoknya mewah di kelas HP 1 jutaan. Tapi untuk desain depannya ya seperti biasa lah ya, seperti HP-HP murah ya. Oke, mending kita ganti dulu wallpapernya biar lebih enak kita lihatnya ya. Bentar guys, saya mau ganti dulu wallpaper. Pakai yang mana ya? Yang ini gitu ya. Yang ini aja lah ya. Set wallpaper keduanya lah. Oke, kalau sudah kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama. Nah, untuk settingan yang pertama, biar HP-nya makin enak, kita gunakannya makin satset, makin gacor dan makin banyak fitur-fiturnya. Teman-teman bisa ini nih ya, bisa aktifkan atau munculkan beberapa tombol-tombol tersembunyi di sini ya. Nah, ini untuk tombol-tombol di sini ini masih banyak tombol-tombol yang tersembunyi. Jadi kita akan aktifkan nomor satu yaitu tombol laci guys. Caranya teman-teman tinggal masuk ke sini aja nih ya, gambar pulpen di sini. Terus di sini ada beberapa tombol-tombol yang belum ditampilkan. Nah, buat teman-teman yang sekiranya ini penting, teman-teman bisa tampilkan ya. Mana yang penting, mana yang gak penting, teman-teman bisa sembunyikan. Seperti ini nih ya, ekstra redup saya butuh, terus lokasi juga saya butuh, akses mikrofon saya butuh, inversi warna saya butuh, koreksi warna, tema gelap saya butuh, penghemat data saya butuh. Ini kalau bisa semuanya, teman-teman bisa semuanya juga ya. Nih, kayaknya ini harus disisain dua sih kalau nggak salah. Mode fokus, terus akses kamera, alarm, tag. Nih ya, bisa semuanya gak? Kita coba ya. Dan ternyata ini bisa semuanya guys ya. Nih, teman-teman kalau mau dipunculin semuanya bisa, atau kalau mau dibuang salah satu atau beberapa tombol-tombol juga bisa. Teman-teman tinggal tarik aja ke bawah kalau mau dibuang ya. Kalau sudah, teman-teman tinggal kembali saja guys. Set. Nah, sekarang di sini tombolnya udah lebih banyak ya. Nah, udah jadi 3 halaman ya. 1, 2, 3. Nah, jadi teman-teman mau ngontrol apapun sekarang sudah ada di laci sini ya. Tombolnya sudah muncul semuanya guys. Oke, kita lanjut ke settingan yang kedua yaitu layar utama, teman-teman ya. Nah, untuk layar utama kadang di sini kalau kita masuk di sini malah ada mengganggu iklan seperti ini ya, atau saran aplikasi ini ya. Jadi harus kita klik batal dulu biar bisa tampil menunya sini. Nah, jadi buat teman-teman yang ada yang terganggu seperti ini, teman-teman bisa matikan. Caranya teman-teman, atau yang belum ada juga bisa dimatikan seperti ini ya untuk cara yang kedua. Caranya teman-teman tinggal tekan aja di layar depan, di layar kosong ya, tekan set. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke setelan layar utama ya, setelan layar utama. Nah, ini kita matikan aja semuanya, matikan, matikan, matikan ya. Kita matikan. Oke, sekarang kita akan kembali coy. Nah, sekarang kita coba kembali. Nah, ini harusnya ini dimatikan, cuma untuk di HP Poco C71 ini gak bisa dimatikan ya. Karena ini Androidnya jenis Android Go, jadi banyak keterbatasan. Ini harusnya dimatikan biar gak banyak iklan atau berita-berita yang muncul seperti ini. Tapi sekarang kalau mau masuk menu di sini sudah gak ada yang mengganggu lagi guys. Sudah lebih nyaman dan lebih rapi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga cuy. Nah, untuk settingan yang ketiga kita akan menyeting tombol navigasi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tombol navigasi ini mau dihilangkan ya, ini karena untuk tombol navigasinya ini untuk kembalinya ada di sebelah kiri, gak bisa diubah ke sebelah kanan. Biasanya kalau tombol kembali itu bisa diubah posisinya, mau di sini mau di sini, ini bisa. Tapi untuk di Poco C71 dan di Redmi A5 itu gak bisa teman-teman. Nah, makanya kita buat teman-teman yang mau dirubah ini, yang mau dihilangkan teman-teman ya. Untuk yang nggak mau juga gak apa-apa. Ini untuk yang mau dihilangkan teman-teman bisa ya. Caranya kita pakai gestur, masuk aja ke pengaturan ya, masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, coba cari ke bawah, cari aksibilitas teman-teman. Nih di sini aksibilitas, ada aksibilitas. Nah, kalau sudah masuk ke aksibilitas, teman-teman tinggal cari ke sini nih ya, cari ke kontrol sistem ya, kontrol sistem. Nah, ya ini. Nah, teman-teman di sini ada mode navigasi ya. Mode navigasi sini, teman-teman mau pakai yang navigasi 3 tombol seperti ini atau mau ya pakai gestur. Nah, lebih enak sih pakai gestur, teman-teman ya. Nih.
Jadi kalau teman-teman mau kembali, geser usap di sebelah samping sini nih ya kalau mau kembali tuh ya. Dan kalau mau lihat aplikasi-aplikasi yang aktif, teman-teman tinggal buka dari sini ke atas ya. Nih, set. No. Dia terlihat aplikasi-aplikasi yang aktif ya. Kalau mau di close tinggal matikan ini kalau mau nutup aplikasi. Kalau ini gak harus jauh kembali ke sini. Tapi buat orang tua yang mungkin pasti gak terbiasa dengan gestur yang kayak gini ya, kembali yang gestur kayak gini, teman-teman juga bisa aktifkan yang seperti tadi. Tapi kita matikan getarnya biar lebih nyaman guys ya. Oke, kita balikan lagi ke tombol ya yang ada tombolnya. Ini buat teman-teman yang mau pakai tombol bisa ya. Masuk lagi ke aksibilitas, terus masuk lagi ke sini nih ya, kontrol sistem. Ini belum ada tombolnya ya, jadi buat teman-teman yang mau dimatikan bisa, atau mau yang dihidupkan tombolnya bisa ya, yang 3 tombol ini. Kalau orang tua biasanya lebih enak pakai tombol ya, tapi buat teman-teman yang pakai tombol ya, biar HP-nya gak ngabret dan lebih nyaman aja gitu kita sentuhnya, jadi kita akan matikan getarnya. Nah, untuk yang keempat kita akan matikan getar tombol sini guys. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan ya, di sini di pengaturan awal. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal cari ke getar nih ya, suara dan getar ya, ada suara dan getar. Di suara dan getar sini kita cari ke bawah ya, ada getar dan haptik nih ya, getar dan haptik. Terus kita cari ke bawah respon sentuhan ya, respon sentuhan kita akan matikan. Nah, sekarang kita coba tes. Nah, sekarang sudah lebih mantap guys ya. Nih, sini sudah gak ada getar ya, sudah gak ada getar, bukan sentuhan ya. Sekarang sudah gak ada getar. Terus di tombol-tombol sini juga sudah gak ada getar guys. Sekarang udah lebih nyaman cuy. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang berikutnya cuy. Nah, untuk settingan yang kelima yaitu kita akan menyeting keyboard teman-temannya, karena untuk keyboard bawaan di sini ini keyboardnya gak nyaman ya. Yang pertama di sini ada sarannya ya, terus ada getar, terus pokoknya gak nyaman. Tombol angka aja juga belum ditampilkan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman biar gak harus download lagi aplikasi keyboard yang lain, teman-teman bisa setting keyboard bawaan ini biar lebih nyaman. Caranya teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan sini ya. Setelah masuk ke pengaturan sini, masuk ke preferensi. Di preferensi ini di baris angka kita akan aktifkan. Terus ini kita akan pindah ke bawah, cari ke bawah ya, respon haptik. Nah, ini kita matikan ya, respon haptik kita matikan. Nah, ini kita matikan juga. Terus sensitive input ini udah, kita kembali satu kali masuk ke koreksi teks ya, koreksi teks. Di sini kita akan matikan. Yang ini hidupkan, izinkan. Yang ini matikan ya, saran kontak aja yang hidupkan. Koreksi otomatis kita matikan. Ini kita matikan, ini kita matikan, ini kita matikan, ini kita matikan ya. Semuanya dimatikan ya di koreksi teks. Di koreksi teks semuanya kita matikan, yang hidup cuma di saran kontak aja. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Nah, di sini buat teman-teman yang mau diganti temanya juga bisa ya. Temanya mau diganti warnanya, mau warna apa teman-teman bisa. Kalau nggak mau tinggal kembali lagi, coba kita tes. Nah, sekarang keyboardnya udah lebih nyaman ya, udah lebih enak ya teman-teman nih. Sekarang baris angka sekarang sudah muncul ya, baris angka sudah muncul dan keyboard sudah lebih luas dan lebih enak, lebih nyaman ya, lebih satset dan lebih gacor. Nah, sekarang kok pengaturannya nggak ada. Nah, buat yang teman-teman yang mau masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal tekan lamanya di tanda koma sini nih ya. Nah, yang mau masuk pengaturan tekan tanda koma sini yang lama, set. Nah, dia otomatis masuk ke pengaturan. Kalau mau dibalikin lagi bisa gitu teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang ke berikutnya cuy. Nah, untuk yang keenam kita akan tampilkan presentasi baterai, karena untuk bawaan di sini belum ada presentasi baterainya ya. Nah, jadi ini gak ketahuan sisa baterainya berapa lagi. Nah, kita akan hidupkan. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan, masuk ke pengaturan. Nah, setelah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal masuk ke baterai nih ya. Baterai ya. Setelah masuk ke baterai, di sini ada presentasi baterai, kita akan hidupkan. Set. Nah, sekarang udah tampil ya. Kalau sebelumnya begini, sekarang jadi begini cuy, mantap ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaturan yang berikutnya cuy. Nah, untuk yang ketujuh kita akan mengatur rasio layar biar HP-nya makin gacor, makin smooth ya. Oke, caranya teman-teman kita masuk aja ke pengaturan lagi, masuk ke pengaturan lagi. Setelah masuk ke pengaturan, kita gulir ke bawah. Di sini ada layar ya, ini layar ya. Pilih ke layar, masuk ke layar, kita coba cari ke bawah. Cari ke bawah sini. Nah, di sini ada rasio menyegar layar paling bawah ya. Rasio menyegar layar dari 60 Hz kita ubah ke 120 Hz biar lebih set. Nah ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang berikutnya cuy.
Nah, sekarang untuk yang ke-8 yaitu akan menyeting waktu tunggu layarnya. Nah, biar layar HP-nya gak mudah mati ya, biar gak kita diamin sebentar mati layarnya ya. Jadi kita harus hidupin lagi. Nah, biar agak lama atau agak enak ya, teman-teman bisa setting waktu tunggu layarnya. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, kita masuk lagi ke layar lagi nih ya, ke layar lagi. Nah, di layar sini ada waktu tunggu layar nih ya, waktu tunggu layar. Dari 30 detik kita ubah ke 1 menit cuy. Nah, kita ubah ke 1 menit. Jadi biar lebih standar, gak terlalu lama dan gak terlalu sebentar juga. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang ke-9. Nah, untuk yang ke-9 kita akan mengatur keamanan kunci, teman-teman ya. Nah, jadi biar HP-nya lebih aman kalau kita lupa naruh atau apa segala macam ya, amit-amit gitu sampai HP-nya hilang gitu ya. Jadi HP-nya gak langsung dipakai orang gitu ya kalau ada kuncinya. Jadi kita akan setting kunci layarnya. Teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan ya. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal cari ke bawah keamanan ya. Nih, kita cari ke bawah nih ada keamanan dan privasi. Kita masuk ke keamanan. Terus di sini teman-teman tinggal setting layar kunci nih ya. Nih teman-teman di sini bisa atur ya nih kunci layarnya mau digeser, mau pola, mau pin, mau sandi, teman-teman tinggal aktif aja sesuai yang teman-teman ingat dan sesuai yang teman-teman inginkan. Kalau sudah dikunci layarnya, teman-teman tinggal lanjut ke settingan yang berikutnya. Nah, untuk yang ke-10 ini paling penting nih ya, settingan yang ke-10 yaitu kita akan menghapus aplikasi-aplikasi bawaan yang nggak penting, teman-teman ya. Biar gak makan memori internal lebih gede, jadi kita mending hapusin aja biar ringan juga ke HP-nya dan biar memori kosong lebih luas, teman-teman. Teman-teman tinggal tekan aja, tekan lama nih ya. Misalkan nih Agoda, Amazon, Booking, saya akan hapus nih ya. Tekan lama, terus di sini ada uninstall nih ya, tong sampah. Pilih oke. Tekan lama nih Amazon, saya akan hapus uninstall. Oke, jadi yang menurut teman-teman gak akan digunakan, gak akan dipakai, ini hapus aja biar memori kosong lebih luas dan HP lebih ringan lagi. Oke, kita hapus nih, apalagi nih get app kita coba. Ternyata gak bisa ya. Get app coba kita paksa, kita pilih yang ini ya. Set, kita paksa berhenti aja, pilih oke ya. Oke, terus kita hapus link kedal ya, link kedal. Tekan lama uninstall, oke. Terus di sini ada Shopee juga ini ya. Kalau gak dipakai teman-teman boleh dihapus. Sporty juga boleh dihapus kalau gak dipakai. Kalau dipakai gak usah teman-teman ya. Ini permainan teratas, ini paksa berhenti aja. Oke, kita cari lagi pusat permainan, bisa gak? Oh, gak bisa. Masukan ini gak bisa. Keselamatan ini gak bisa guys. Oke, jadi yang bisa dihapus cuma segitu ya. Ini untuk TikTok, kalau gak dipakai bisa dihapus, kalau dipakai gak usah ya. Jadi untuk yang dihapus cuma segitu. Nah, ini drip one drip ya, bisa dihapus juga. Oke, yang saya hapus cuma segitu ya teman-teman, karena untuk aplikasinya lumayan sedikit juga ya. Oke, sekarang sudah lebih sedikit aplikasinya, tinggal aplikasi-aplikasi yang penting dan aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakannya aja. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ke-11. Ini untuk yang ke-11 ini mungkin bonus teman-teman ya. Nah, untuk yang ke-11 biar HP-nya lebih aman, karena ini untuk bawaan, ini gak ada anti gores sama sekali teman-teman, gak ada anti gores plastik, apalagi yang tempered glass ini belum ada. Nah, jadi biar HP-nya lebih aman teman-teman, silahkan pasang anti gores tambahan teman-teman ya, anti gores kaca yang tebal. Nah, kalau saran saya anti gores yang paling aman itu yang kayak gini teman-teman ya, ini murah tapi kuat teman-teman ya, yang anti statik ya, yang ada namanya anti statik nih ya, mau yang seperti ini atau mau yang seperti ini ya. Ini udah gak ada anti goresnya, udah dilepas. Kalau ini masih ada nih ya. Jadi kalau yang kayak gini anti goresnya tebal dan kuat, jadi ke HP kalau terjatuh, kalau terbentur ini lebih aman teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk settingan-settingannya. Semoga videonya bermanfaat, dan jika videonya bermanfaat tolong kita supportnya satu kali, klik aja tombol subscribe-nya guys. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Terima kasih, bye bye.